Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, kami dari peserta pelatihan dasar CPNS 2022 Kementerian Perhubungan dari gelombang 5 angkatan 40 kelompok 4. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fahmi Aulia Ahmad Firdaus. Saya penempatan di instansi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ. Nah, kali ini saya sudah bersama kedua rekan saya, ada Mas Daniel dan Mas Ariska. Silakan Mas Daniel, Mas Ariska untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ariska Aulia, di instansi unit penempatan di Balai Pengelola Transportasi Wilayah 25 Provinsi Papua dan Papua Barat. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, saya Daniel Silalahi. Saya teknisi di UPBU kelas 2 Karel Saksi Tubuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Daniel dan Mas Ariska. Baik, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengangkat sebuah topik yang akan dibahas, yaitu mengenai bahaya prokrastinasi bagi ASN. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum mengetahui apa sih itu prokrastinasi, mungkin secara singkatnya prokrastinasi itu adalah menunda-nunda pekerjaan atau job desk tugas kita. Seperti itu mungkin. Baik, sekarang bahasan yang pertama saya ingin mengetahui apa sih penyebab munculnya prokrastinasi. Mungkin dari Mas Ariska bisa menjelaskan, Mas, apa menurut Mas Ariska penyebab dari munculnya prokrastinasi itu sendiri? Baik, terima kasih. Penyebab munculnya prokrastinasi ada dua. Pertama, menurut Dr. Joseph Ferrari, salah satu psikolog yang fokus dengan penelitian terkait prokrastinasi, yaitu menjelaskan pertama bahwa prokrastinasi adalah gaya hidup. Yang kedua, prokrastinasi bukan masalah manajemen waktu. Yang ketiga, prokrastinasi itu bukan sifat bawaan. Yang keempat, senang membohongi diri sendiri. Dan yang kedua, sedangkan menurut O'Donoghue dan Rabin, mereka menjelaskan bahwa individu dengan present bias preference cenderung memiliki masalah dalam pengendalian diri, karena cenderung mengejar hadiah atau rasa senang yang instan atau cepat, daripada reward dari upaya untuk pekerjaan jangka panjang. Demikian, Mas Fahmi. Baik, terima kasih Mas Ariska. Mungkin kalau bisa saya rangkum, dari penjelasan barusan, penyebab dari adanya muncul prokrastinasi ini tetap penyebabnya dari dalam diri masing-masing individu itu tersebut ya. Baik, selanjutnya untuk pokok bahasan yang kedua ialah kita akan membahas mengenai apa sih dampak dari adanya prokrastinasi ini. Baik, mungkin untuk pertanyaan kedua, Mas Daniel boleh menjelaskan, Mas, apa sih dampak dari adanya prokrastinasi ini? Menurut saya dampak dari prokrastinasi adalah kecenderungan kita yang selalu menunda pekerjaan adalah semakin banyak kita menunda pekerjaan yang ditugaskan kita, semakin molor tujuan tujuan kantor atau tujuan sebuah instansi dalam berkembangnya dalam kemajuan instansi tersebut. Seperti contoh, misal saya menunda pekerjaan tentang pembaruan generator listrik. Semakin lama saya menunda kerjaan yang dibebankan terhadap saya, semakin molor juga atau semakin banyak juga kendala yang akan terjadi di dalam bandara penempatan saya itu sendiri. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Daniel. Mungkin kalau saya rangkum dari jawaban Mas Daniel tadi mengenai dampak dari adanya prokrastinasi adalah tentunya akan semakin bersifat prokrastinasi atau semakin menunda-nunda pekerjaan kita, maka tentunya perkembangan atau kemajuan dari pekerjaan yang kita lakukan tentunya bakal semakin molor dan semakin tertunda-tunda begitu ya Mas ya. Baik, untuk selanjutnya, bahasan selanjutnya ialah mengenai bagaimana sih cara mengatasi prokrastinasi ini. Baik, mungkin untuk pertanyaan ketiga bisa dijawab oleh Mas Ariska. Mas, bagaimana menurut Mas Ariska cara mengatasi adanya prokrastinasi ini? Oke, makasih Mas Fahmi. Ada 4 cara bagaimana cara mengatasi prokrastinasi. Yaitu pertama, membuat daftar pekerjaan atau aktivitas.
yaitu dengan menyusun daftar berbagai tugas secara manual, baik di buku catatan, kalender, maupun jurnal, hingga daftar secara digital melalui aplikasi dapat digunakan sebagai upaya mengatasi prokrastinasi. Yang kedua, mengubah mindset, yaitu salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan berempati terhadap diri sendiri, terutama future self, maupun berempati terhadap future self orang lain yang bersinggungan dengan aktivitas tersebut. Dan yang ketiga, breakdown target atau tujuan dan berikan reward, yaitu memperkecil atau menyederhanakan target, memberikan peranan tersendiri dalam membentuk prokrastinator dalam mengatasi perilaku menunda, terutama yang dikarenakan aktivitas atau pekerjaan terlalu rumit dan terasa sulit untuk diselesaikan. Yang keempat, yaitu hindari distraksi, yaitu selain ketiga hal yang telah disampaikan tersebut, menghindari distraksi menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan, yaitu berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi prokrastinasi ini tidak memberikan efek yang diharapkan jika individu yang bersangkutan masih saja terjebak dengan distraksi yang ada. Demikian Mas Fahmi. Baik, terima kasih Mas Ariska, menarik sekali ya jawabannya. Jadi mungkin dari ketiga bahasan yang tadi kita bahas, yaitu pertama mengenai penyebab, dampak, dan cara mengatasi prokrastinasi, kalau bisa saya simpulkan, untuk penyebab prokrastinasi itu tentunya berawalnya dari diri sendiri, dari setiap diri individu itu sendiri ya. Lalu untuk dampak dari adanya prokrastinasi tentunya akan semakin menunda-nunda pekerjaan kita, semakin molor juga atau tertunda juga kemajuan dari progres di pekerjaan kita atau di instansi atau kantor kita. Lalu untuk bagaimana sih cara mengatasi prokrastinasi? Untuk dari tadi jawaban dari Mas Ariska, untuk mengatasi prokrastinasi ini, salah satunya dapat dilakukan langkah-langkah, yaitu pertama membuat daftar pekerjaan atau aktivitas, mengubah mindset, membreakdown target atau tujuan dan memberikan reward. Lalu yang terakhir ialah menghindari distraksi ya. Gitu mungkin ya Mas Daniel dan Mas Ariska. Iya, iya Mas Fahmi. Baik teman-teman, mungkin itu pembahasan kami kali ini yang cukup menarik, yaitu mengenai topik bahaya prokrastinasi bagi ASN. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi